suruh ewan kurupi. Sekarang magician jaranan dalam diri cakran itu apakah 50% 50% atau lebih banyak jaranannya, magiciannya 60 atau 40 lebih banyak ke jaranannya? Magician itu kan hanya sebuah apa namanya kebutuhan Bukan panggung. kebutuhan panggung. Kira-kira suatu saat gini, kalau memang jadi di tahun 2020 saya ingin mengangkat ini klimaknya Singo Barong itu kan habisnya itu kan kadang-kadang mati di tempat gitu kan, entah yang bagaimana. Ini saya filosofinya biar supaya si Singo Barong ini kalahnya sama jaranan ini tadi, dia Singo Barong itu nanti klimaknya ini dia akan terbang melayang jadi musnah, Hilang gitu aja. hilang melayang gitu. Jadi kita harus ini memanfaatkan properti panggung gitu. Jadi banyak lah dunia untuk di situ, untuk tim kreatif banyak. Banyak. Dulu waktu jadi apa, Cak Yudi yang Mbah itu apa caranya tadi yang Mbah sampaikan? Bopo. Itu kan pakai alat juga, itu kan fisik juga kan, Iya. capek nggak tuh? Itu nahan gitu nggak sih? Enggak, Enggak. itu dia naik udah begini aja udah. Udah. Memang harus keringanan tubuh Iya. Iya itu makanya kan, Keseimbangan juga. kan nggak asal kan. Tadi makanya kan walaupun keringanan tubuh itu kan butuh konsentrasi, butuh fisik yang bener-bener nggak hanya sebatas ringan. Capek nggak? Capeknya sih enggak. Capeknya nggak? Tapi kalau lama ya capek. Galaknya berapa detik? Berapa menit ya? Kalau tekanannya di sini. Apakah mungkin nanti yang apa Singo Edan apa? Singo Barong. Singo Barong yang terbang-terbang Cak Yudi juga? Ya enggak, nanti kan ada lagi nanti pemainnya. Nah, nanti untuk yang di Boponya itu ada lagi nanti saya. Itu masih tetap saya kolaborasi dengan dunia magician. Magician. Gitu. Nanti Tapi kalau saya boleh ikut, iya, karena kemarin dia nggak boleh ikut karena kan dia sebagai apa? Panitia. Panitia paguyupan. Jadi tugasnya itu untuk bantu-bantu jadi tim apa ya? Seksi sibuk lah. Sibuk. Iya. Nanti disangka ada kong kali kong. Nah. Tapi sebenarnya kan enggak. Iya. Iya kan? Sebetulnya enggak sih. Sebenarnya enggak kan? sebenarnya enggak, memang enggak memang. Memang enggak. Tapi namanya orang ya kan Orang disangkut-sangkutkan. disangkut-sangkutkan. Iya. Sebagai Sebenarnya kalau mau main ya monggo ya kan. Siapa aja ya bisa mau ikut tampil ya. Lah bahkan pernah itu diutarakan juga di rumah pembina kita ya. Iya. Betul. Yang ngomong orang-orang itu. Ya kan kalau bisa saya nggak boleh ikut. Ya kan? Kan itu ngomong. Ya kan? Om Yudi itu nggak ikut bantu. Jadi Yudi nggak ikut. Cuma dia nonton aja. Karena sampai main Sama sedikit. kayak Mas Gede sendiri, saya juga nggak ikut. Jadi, makanya saya ngomong ke Mas saya akan kamu jangan ikut ya, karena takut ada suara-suara sumbang kan. Ya dekat sama-sama, Yudi adik saya kan gitu, takut disangkut-sangkutnya. Mas pun netral, kalau saya ikut itu nggak ikut juga juara. Berarti kan memang potensi Ya, dan memang sentuhannya memang apik. Pusatnya memang di situ. Kita harus fokus ke situ. Kalau untuk yang lain-lain itu hanya sebuah Kemasan. kemasan tambahan untuk daya tarik. Berarti dibutuhkan sutradara, kan ada penyutradaraan juga kan, berarti butuh sentuhan bener-bener orang yang lebih peka, lebih paham. Jadi kemarin itu saya bikin ide itu
gimana caranya penari jaranan dia menggunakan kuda satu tapi tiba-tiba jadi dua. PR tuh. Itu kalau orang yang kurang peka dan kurang mengerti detail, sulit itu. Betul, tadi terbang. Nah itu pun ya nggak kalah pentingnya, itu pun harus kita menyesuaikan. Jadi nggak semuanya dunia magician itu bisa kita gabungkan ke Iya. jaranan. Jadi jangan mentang-mentang ini dunia magician terus kita gabung, kita main jaranan terus main sapu tangan bisa ngilang, ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Bener, harus ada ceritanya, alur ada ceritanya, bener. Kayak jalan kepang, makan duluy, apa ya? Kadang kan kalau orang sudah takut duluan ya. Kalau makan beling udah gitu mungkin bisa dimasukkan kan Iya. orang yang apa namanya ya, mungkin sudah koordinasi, nggak asal orang itu mungkin udah siap duluan kan, udah tahu itu. Kalau misalkan memang tidak kuat dadakan itu bisa fatal nggak tuh? Misal tiba-tiba dideketin malah lagi nonton, tiba-tiba kemasukan, itu fatal nggak? Atau memang bisa dibatasi ya? Kalau fatal enggak, tapi kalau dibatasi. Jadi kebetulan gini, kalau di jaranan sendiri itu kalau tentang kita bicara kesurupan itu ada beberapa. Jadi nyurupin dengan kesurupan. Oh iya. Itu beda. Beda. Nah, jadi kalau nyurupin kita diem begini kita bisa nyurupin diri kita sendiri ya. Itu nyurupin. Nah kalau hitungannya kesurupan, karena mungkin kita banyak beban pikiran kita kosong, jadi kemana-mana lah. Nah kalau untuk penonton yang tahu-tahu jujuk terus dia kesurupan, itu ada beberapa hal. Memang dia punya pegangan, isenan, memang dia itu memang hitungannya di secara panggilan jiwanya. Terus ada lagi memang sengaja untuk nantang lah pak. Nah, seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi suatu contoh gini, lama kita nggak pernah dengerin musik dangdut, terus tiba-tiba kita dengerin musik dangdut. Awal-awal ya biasa aja, tapi tidak secara langsung ini refleks ya. Refleks awalnya kita duduk Manggut. lama-lama berdiri joget lagi. Oh gitu. Ya. Jadi itu mereka itu refleks manggut, geleng, terus dia tanpa sungkan dia joget, tanpa sungkan lagi dia naik ke panggung. Tanpa sungkan lagi nyawer. Tanpa sungkan lagi kurang bingung. Duitnya habis. Jadi gitu mas, kalau untuk tentang masalah kesurupan, lain halnya dia punya pegangan sendiri. Gitu. Ya, dengerin suasana alunan musik itu, tahu dia merasuki diri dia. Itulah kesenian rakyat ya, dahsyatnya ya. Bener-bener memang bawaan dari leluhur, dan para pelakunya juga tidak asal. Bener-bener pondasinya tuh kuat. Kalau mungkin. Nah, kalau jaranan sendiri itu, kalau menurut saya jaranan itu yang kesenian rakyat yang paling tua. Bahkan kalau untuk saya pribadi lebih dulu jaranan ketimbang reog. Jadi jaranan dulu baru reog. Ini kayaknya kapan-kapan butuh ada seminar tentang jaranan itu sendiri. Ya mungkin kalau ada rezeki dan dimudahkan, Rumah Panggung bisa adakan itu, karena apa ya, ada keunikan sih
ada keunikan, ada sesuatu hal yang menarik. Dan tadi mungkin dari kajiannya Cak Slamet mungkin lebih duluan tuaan jaranan ketimbang reok. Ya itu tadi, dari unsur magic, dari unsur spirit, apa namanya, spiritual. Iya. Spiritualnya kan, walaupun reok juga ada spiritualnya ya. Ada juga. Ada setengah Ada juga. Hanya saja kan yang dominan secara kasat mata itu kan jaranan, Jaranan. makan beli. Iya. Cuma kalau jaranan itu identik dengan itu, makanya saya berpikir kenapa saya nggak bisa saya berpikir gini, saya pada waktu itu memang pengen berbagi ke anak-anak sekolahan, seminar gitu kan, semacam kayak seminar. Saya main di salah satu tempat sekolahan, dari mulai SD kelas 1 sampai kelas sekian, SMP, SMA, semua, biar mereka tahu. Betul. Jadi jaranan itu jangan dipandang sebelah mata. Nah, itu dia. Jadi kadang-kala orang berpikir, jaranan itu pakai ilmu hitam ya, kok bakar-bakar menyan ya, kok identik dengan seperti ini. Enggak ya? Tapi untuk saat ini alhamdulillah saya bangga adanya jadi orang Jawa Timur, khususnya saya sedikit banyaknya ya mungkin untuk teman-teman jaranan itu punya rasa ucapan terima kasih pada acara Gemilang Budaya Jawa Timur. Jadi dia mempromosikan itu di mall. Jadi jaranan itu bukan hanya main di tempat lataran lapangan begitu saja, tapi bisa tampil di mall. Betul. Iya. Nah ini suatu kebanggaan, Betul. suatu terobosan baru gitu, makanya bangga rasanya kalau ada salah satu orang punya gagasan seperti itu. Asik. Iya. Semoga ada para pelaksana kegiatan atau event organizer yang mencoba mengadopsi seperti Gemilang Budaya Jawa Timur itu. Jadi kalau hanya pihak tertentu, satu pihak terkait aja kan mungkin kurang mewabah. Tapi kalau misalkan ada ketertarikan dari pihak-pihak ketiga, pihak di luar sana yang bisa, kayaknya apik, tinggal formulanya kan beda-beda ya. Cara pengemasannya kan masing-masing kan punya ciri khas supaya lebih ya tadi cerita keinginan Cak Slamet. Mungkin dengan seperti itu bisa ada ketertarikan generasi muda kan. Aku mau kayaknya enggak gurunya, kayaknya apik nih. Karena satu mungkin coba melestarikan, mengembangkan budaya tradisi, udah gitu coba memberikan virus ke anak-anak yang dasarnya tadi jaranan bukan berdasarkan pikiran mereka tuh identik dengan ilmu hitam. Ini sebuah keunikan lokal dan bukan ilmu hitam juga. Itu karena bawaan dari leluhur kan. Dan di Jakarta masih ada itu. Nah, salah satunya Cak Slamet Ran ini yang masih eksis. Ini kalau nggak ada Cak Slamet Ran, saya nggak akan tahu. Itu mudah-mudahan sih keinginan dia yang di sekolah-sekolah tuh. Keinginan kita juga. Ya, kita coba nanti ya. Keinginan kita juga. Pernah sekali ya, berarti saya coba sedikit tapi ya, yang main guru-guru ya. Kebetulan guru-guru saya latih, saya minta tolong anaknya selama saya suruh satu-satu. Banyak komentar senang. Tapi jujur loh ya, kalau saya perhatikan pada waktu itu emang karena itu terbawa sugis ya. Itu ada sebagian yang guru-guru penonton itu dia berpikir, dati memang itu kan hanya dibuat apa namanya, trik atau apa, trik drama ya, untuk kebutuhan itu hanya pementasan. Tapi orang berpikir yang aneh-aneh. Saya berpikir kalau seandainya ini ada yang dati nih, kacau juga ini acara ini, buyar ini. Bahkan kan harus diluruskan kan, harus terus ada sebuah sosialisasi agar tadi sugesti mereka
itu tidak langsung menghakimi atau sudah didoktrin dalam diri mereka, terdoktrin dalam diri mereka, ini ilmu hitam, ini dadi nih, ini dadi nih, weh merasa nanti kesurupan semua satu sekolah, tuh kacau begitu. Tapi kalau memang ini sebuah kesenian yang menarik, sebuah budaya dari leluhur di sana yang tetap ada, dan anak-anak itu kan disiplinnya kan, contoh ya, dari disiplin aja kan, fisik, ketahanan tubuh, Iya. udah gitu mental. Kalau itu sudah bisa dikemas kan otomatis anak-anak sekolah juga tidak ngapain juga tawuran. Belum tentu yang bela diri itu bisa melakukan seperti itu. Misalkan ada ekskul sekolah, karate, taekwondo, silat. Kan beda ya, ini seni bela diri, ini tetap ada unsur, Iya. ada unsur bela dirinya juga, ada unsur teknik-tekniknya juga. Wah, itu menarik tuh. Ya semoga ada sekolah-sekolah yang mendengar dan bisa mendukung, bahkan ada ketertarikan untuk Kak Slamet dan teman-teman dari Jaranan bisa merealisasikan dan bersosialisasi ke sekolah, karena kalau nggak ada cara itu ya hanya generasi Amung-Rogo aja, hanya generasi 8 anggota atau enggak 8 grup Jaranan yang ada di Jakarta, Jabodetabek, hanya itu aja. Mungkin gini Mas Gek, jadi Ormas Panggung bisa menjembatani ya. Insya Allah bisa. Jadi Ormas Panggung yang menjembatani Ormas Panggung mendatang di sekolahan, Mm-hmm. terutama yang Mas Keke ajar tempatnya, ajar dulu. Oh, biasanya untuk ajaran baru itu kan akan dibuka, ada eskul tari, ada eskul pantomim. Nah itu nanti coba kita tampilkan di situ. Asik-asik. Pasti itu ada tuh, barangkali ada yang berminat tuh eskul nari atau sarana seperti ini loh contohnya, suruh tampil dia, pasti perminatnya banyak. Iya, karena gini juga, itu kan bisa dikombinasikan dengan tari dari basic. Mungkin ya misalkan ada sebuah lomba tari kreasi dipadu-padankan, karena di Jaranan kan juga ada unsur Iya. tarinya kan, Iya. ada unsur tarinya, ada unsur ya itu tadi dari Jaranan sendiri. Ya tinggal pikiran yang terbuka dari pihak-pihak sekolah untuk bisa mensupport itu. Ya yang pasti sih pikiran cuma satu, jangan berpikir identik dengan tadi black magic. Iya. Ya, Itu kan. Nah makanya coba kita luruskan supaya kita senang juga lah, maksudnya ada Amung-Rogo yang lain, terlebih dari anak-anak muda yang mungkin lebih suka dengan kebudayaan dari luar. Nah ini ada sebuah gagasan, nanti coba Ormas Panggung mencoba realisasikan itu, Iya. menjembatani, karena kita ada orang yang berkompeten gitu. Kecuali kalau kita nggak bisa, kayak aku nggak bisa ya memaksakan, namanya apalagi itu jadi merusak akhirnya. Tapi kalau emang ada yang berkompeten, aku rasa sih ya itu tugas kita lah. Iya. Tugas kita untuk ya kita bersinergi dengan Amung-Rogo, dengan komunitas yang lain. Itu tuh ya tujuannya ada ngobrol sini, ngobrol asik. Akhirnya kita dapat solusi, dapat ilmu baru, akhirnya dapat sebuah wacana. Dan ya kita harus punya mimpi sih. Kalau kita nggak punya mimpi, sulit juga untuk merealisasikan itu. Semoga bisa terjadi lah. Iya. Selagi Cak Slametnya masih punya spirit, punya niat untuk itu, ya kita harus akomodir. Itu aja sih. Kalau emang kita tidak punya semangat kan susah juga. Gimana Jaranan bisa berkembang? Itu namanya Amung-Rogo sudah mengemong, merawat. Ya, ini sudah diutarakan. Ya kita tinggal pihak ketiga yang menjembatani supaya bisa dirawat lebih apik. Kan asik kalau misalkan di Jawa Timur ternyata ada sekelompok anak muda yang ikut. Sekarang di Jawa Timur di Trenggalek pengumumannya untuk Jaranan luar biasa loh. Tuh. Jawa Timur tuh. Penarinya tuh anak SMA, SMP luar biasa loh. Di Trenggalek sendiri. Tulungagung luar biasa. Jakarta jangan sampai kalah lah. Loh ya iya.
Iya. Itu Karena harapan memang saya, harapan saya. ada Cak Selamat Ran yang domisili sekarang di Jakarta. Iya, harus ada seperti pergerakan jaranan di Trenggalek. Bahkan kalau di daerah, kalau lomba itu bisa 2 hari 3 hari. Karena kalau menurut saya nggak tahu kenapa ya, yang saya rasakan untuk beberapa tahun ini kayaknya ini udah jaranan ini semakin lama semakin meningkat, perkembangannya sangat luar biasa. Contoh di Trenggalek, Kediri, di Blitar, Tulungagung, Iya, iya. Nganjuk itu luar biasa. Mereka buat lomba festival Berhari-hari. berhari-hari. Bahkan habis lomba di sini, lomba di sana. Lomba di sana, lomba di sini. Itu luar biasa. Berarti tidak hanya satu daerah, satu event organize ataupun institusi. Berarti banyak pihak-pihak yang mensupport Iya. kan. Jadi untuk tahun yang lalu itu belum seperti yang sekarang ini. Yang sekarang ini udah mulai aktif. Hampir setiap tahun tuh kan lomba. Nah ini ada kabar gembira juga nih untuk teman-teman jaranan. Tinggal harapan saya dari Jakarta. Kebetulan saya punya teman orang Trenggalek, Blitar. Itu yang punya Guyuping Budoyo. Kebetulan saya ketemu di Anjungan, saya ngobrol, sharing, akhirnya curhat. Jadi sepele ceritanya. Jadi gini, setiap jaranan itu kan mempunyai ciri khas masing-masing. Iya. Ya kan? Lah kebetulan di Jawa Timur itu sendiri itu ada beberapa jenis jaranan. Jadi jaranan di Jawa Timur ada berapa banyak? Trenggalek, Kediri, Blitar, Malang, Banyuwangi, banyak. Lah ini ada muncul satu sudah ciri khasnya kayak berarti Trenggalek itu jaranan, jenisnya jaranan tapi beda. Nah, namanya jaranan Trunggoyakso. Itu kalau bilang Trunggoyakso itu namanya jaranan Trenggalek. Nah ini punya identitas ya? identitas. Nah ini sudah resmi, sepertinya kayaknya udah resmi. Udah. Tinggal satu yang belum. Ini kawan saya mengupayakan biar supaya diakui karena bapak talasnya itu dari Blitar. Artinya maaf, saya tidak mengecilkan orang Malang gitu karena hampir berbarengan itu. Jadi jaranan Blitar itu dia mempunyai ciri khas jaranan sendiri. Apa yang jaranan? Lekar ya. Nggak apa saya. Iya. Jadi untuk teman-teman Jakarta jangan lupa di Blitar sekarang sudah mempunyai jenis jaranan jaranan trail. Kalau nggak salah, trail tapi kayaknya trail, jaranan trail. Itu lomba jaranan Blitar, jaranan trail. Itu alunan musiknya, khas musiknya, jogetannya itu Blitar. Untuk pengamatan saya, jadi dia mempunyai ciri khas jogetan sendiri, musik sendiri, luar biasa. Nah, sama jaranan sekarang ada jaranan Sembur Geni. Nah, Sembur Geni itu barongan yang bisa mengeluarkan api. Itu yang pertama kali muncul itu di Blitar, tapi tenarnya di Malang. Nah, ini Malang tuh ya hebat, luar biasa. Jadi kucingan itu bisa mengeluarkan semburan api. Nggak kalah seperti kayak di
apa namanya Blitar. Kalau Blitar itu mungkin agak apa ya, apinya itu standby. Di dalam mulutnya Singo Barong itu standby. Tapi kalau di Malang itu dia nggak standby. Memang pengaruhnya ada sih banyak sekali. Tapi asik juga itu kalau buat main malam ini. Tapi kalau untuk di Malang sendiri lebih ngetrennya itu jaranan apa? Jaranan dor. Jalan dor. Nah, Ya, jalan dor. jalan dor ya. Jalan dor, bantengan. Nah, Malang. Nah, Malang. Kacangnya cok kacang ya, kacang iki ya. Sopir emang. Meneman gitu. Gitu. Jadi di Jakarta sendiri itu pengen punya identitas sendiri gitu loh. Pengen saya. Lah ini untuk teman-teman Jakarta ini ya, ayo kita pikirin bareng-bareng. Kira-kira apa ya? Yang untuk saat ini kan apa ya, jaranan akorbat gitu ya. Jaranan akorbat gitu. Kayaknya gimana ya, jaranan akorbat gitu. Jadi aku kayak setengah ya apa ya, setengah setuju setengah enggak. Jaranan akorbat gitu. kurang ini ya, kurang plong gitu. Angkat. Karena Mas Iya, kalau kurang angkat. dan akrobat sendiri kan ya mungkin sudah ada Iya. dan tidak ada sebuah keunikan gitu. Kalau tadi kan jaranan dor, jaranan trail, ya dia mengangkat atau ya dan dia mengangkat ada jogetannya sendiri, ini sendiri. Banyuwangi jalan Buto. Banyuwangi. Ya Tulungagung sendiri. kita tinggal tunggu produk Jakarta, Ya. identitas jaranan Jakarta itu seperti apa, karena memang harus mempunyai identitas diri. Cak Slamet dan rekan-rekan yang ada di Jakarta tadi yang seperti Cak Slamet bilang, ayo kita sama-sama duduk menciptakan sebuah ini loh Jakarta, dan mungkin nanti ada sebuah festival di Jawa Timur, Anjungan Jawa Timur, ya mungkin dari Lampung bisa membawakan ciri khas Lampung. Ya. Jadi bener-bener satu membuat pusing juri. Iya. Karena dari bermacam latar belakang. Kalau di sana lomba, ada yang lomba bebas, tapi beda-beda. Beda-beda. Jadi artinya gini, di Tulungagung buat festival jaranan. Nah, tapi itu nanti juri akan tahu. Oh, nih grup si A menampilkan jaranan Senterewe. Ini si B menampilkan jaranan Tulungoyakso. Ya, jadi cara untuk penilaiannya pun Udah ada sendiri ya. enak. Iya. Ada jumlahnya ini untuk ini. Dan juri sendiri sudah punya acuannya kan. Acuannya. Terbaik seperti apa, pengembangannya gimana, Hmm. dan mungkin lebih sehat juga kan. Nah, kemarin tuh yang tahun kemarin bagus tuh. Jurnya saya yang mendatangkan tuh. Pak Tri itu jolly dia. Tahu dia. Oh, ini jalan daerah ini tahu Pak. Dan yang menang Amat. Mongrogo. Berarti jeli. Jolly dia. Bahkan dia ngajarin Ya. cara menggerakkan celeng. Oh iya, itu salah satu apa namanya pengemasan lomba yang buat aku sih tepat, karena ada sedikit coaching klinik, diajarkan, Iya. ada workshop sedikit. Jadi bener-bener sebelum lomba, oh iya, ataupun sesudah lomba, jadi ada penjelasan, ada masukan untuk para peserta. Kalau misalkan memang dia bisa mendapatkan sebuah kategori, dapat masukan lagi yang tahun depannya bisa lebih apik. Begitupun yang belum Ya. dapat kesempatan, pasti berlomba-lomba untuk menciptakan hal yang apik, pengemasannya bagus, penyajiannya. Kalau misalkan tidak ada seperti itu ya mereka hanya puas, bahkan Iya, celahnya di mana nggak tahu. bahkan mungkin kok yang itu bisa menang sih, aku padahal lebih bagus. Ya belum tentu, kan kita nggak bisa ngeliat diri kita sendiri, yang ngeliat orang lain. Ya. Apalagi ada penilai. Kayaknya apik juga tuh untuk sesuatu hal yang ada di Jakarta bisa menciptakan jalanan versi Jakarta. Wih, iya. Harus itu. Iya. Apa mungkin gimana ya caranya? Karena agak sedikit ini juga sih, walaupun aku boleh kan memberikan sebuah masukan, karena ya aku dari luar paguyuban, harusnya kan
paguyuban itu bisa memberikan sebuah wacana, sebuah perkembangan dari masing-masing anggotanya. Bahkan harusnya tercetus seperti Selamat ini nih, karena pasti kan ada referensi keluar ya ke daerah, ke misalnya Blitar, ke mana tadi Trenggalek. Oh, di sana sudah ada seperti ini. Di Jakarta harus bisa jadi motivasi juga dong. Iya. Itu maksud aku, kenapa ya, semoga sih didengar, dan ini salah satu masukan yang positif supaya di Jakarta itu satu, tidak selalu dianggap sebelah mata, bahkan penggiat-penggiat seni jaranan itu pun sudah berbuat banyak hal, dari jalan, latar, gedung, mall, mereka sudah jelajahi itu. Dan mohon maaf bapak-bapak di paguyuban, semoga kita bisa sama-sama sharing, bisa memajukan juga, tidak ada tendensi apapun. Intinya cuma satu, memajukan jaranan. Gimana caranya? Memajukan anggota-anggota dan grup yang ada di Jakarta gimana, bahkan sampai bisa tercipta sebuah jaranan versi Jakarta. Itu kan luar biasa. Jakarta kan multi etnik dan harus bisa terinspirasi dari daerah. Kalau menurut saya yang sudah jelas itu cuma hanya sebutan nama aja. Maksudnya speed. Kalau orang Jawa itu jaranan atau jarang kepang. Kalau Jakarta udah lumping. Kalau Jawa Barat jaran nemplek, jaran lumping. Ini hanya penyebutan aja. Berarti kurang, mungkin ya Cak Selamat ini harus didukung banyak penggiat seni jaranan yang Nganjuk sendiri arang ya yung kandela jaranan kan enggak Samboyo Nganjuk gila ora Samboyo jaranan nang Surabaya dijangkepi jarang kepang, Nganjuk jarang kepang. Iya. Kak jaranan, jarang kepang. Kalau jaranan di Surabaya, kebetulan saya asli Surabaya. Kalau di Surabaya tuh bukan jaranan, jarang kepang. Oh, jarang kepang. Kalau di sininya udah jaranan. Ya, semoga teman-teman penggiat seni jaranan bisa mendengar, supaya kalau Cak Selamat sendiri kan susah juga ya kalaunya sendiri. Bisa aja mungkin, cuman kan karakter Cak Selamat nggak bisa begitu. Sama-sama maju ya, ayo sama-sama yuk. Padha rasa. Nah, ya kalau sendiri aja mungkin bisa, tapi ya itu tadi golek jeneng kui. Ya, seperti itu kan, coba dihindari. Semoga media ini jadi ajang silaturahmi untuk para penggiat seni jaranan supaya bisa menciptakan tadi versi Jakarta. Mungkin bisa suatu saat ketemu kan apik tuh, dari Trenggalek, Malang, Nganjuk, segala macam, Jakarta. Kalau saya gini Bang Gigi, saya sempat berpikir gini, kalau diundang dari daerah Jakarta untuk ikut lomba festival di daerah, kita akan menampilkan menunjukkan jaranan apa ya? Jadi saya sempat berpikir itu, Sendiriwe kah, Turunggoyaksa kah, apa Samboya kah? Itu sempat berpikir gitu. Yang nggak tahu nanti apa yang mau disibukan, jadi kan biar nanti jelas nanti di sana kan. Iya. Oh, ini komunitas jaranan Jakarta menampilkan jaranan Sendiriwe atau apa. Itu sempat dulu tuh sempat berpikir mau menampilkan apa ya? Gitu. Kita tinggal tunggu aja Mas. Semoga, apalagi ada Cak Yudi. Ada Cak Yudi yang
apa ya, mungkin loyalitasnya sama Amang dan kesenian Jawa Timur itu sangat luar biasa. Ya aku juga respect juga, sama-sama kan ada Mas Pandu, ada mungkin paguyuban Jaranan dan yang lain-lain, dibantu dengan grup-grup yang ada di Jabodetabek. Ya, mungkin nanti waktunya kalau memang diizinkan Yang Maha Kuasa bisa duduk bareng, berpikir ya, para sepuh dan yang lebih mengerti itu kan bisa duduk bareng, bisa oh iya akhirnya mendapat kesepakatan, oke setuju, ini Jakarta punya. Nah, kayaknya harus kayak gitu, karena kalau hanya sendiri berpikir ya bisa aja, cuman kan belum diakui. Karena yang mengakui Jakarta, misalkan Cak Selamat kan bisa, kan hanya diri Cak Selamat aja yang mengakui itu. Di Jakarta kan banyak. Ini kalau udah sepakat, udah mufakat, tidak ada, wah itu pemikiran sama-sama. Pemikiran sama-sama, dirumuskan sama-sama, dimufakati sama-sama, ada paguyuban yang menaungi, mungkin ada sesepuh-sesepuh yang juga menjadi dewan pengarah yang setuju. Aku rasa akan menjadi sebuah sungguhan yang menarik juga. Ya. Itu sangat, karena kan kalau orang kreatif itu kan menciptakan sesuatu hal yang belum, memang terinspirasi gitu kan, terinspirasi dari daerah kan, apalagi mau diinspirasi daerahnya sendiri. Itu mungkin agak sedikit, mungkin agak kita sedikit tidak gesit sih, masa kalah sama daerah sih. Sedangkan di daerah itu mungkin ya karena gotong royongnya mungkin kali ya. Agak sedikit saya potong. Saya sempat berpikir begini, di Jakarta itu kan mayoritas itu kan hampir rata-rata 75% lah. Jadi kebanyakan orang dari daerah merantau ke Jakarta. Jadi campur aduk ya, nggak aru-aruan gitu kan. Kebetulan ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, apa yang pada senang Jaranan ya jadi satu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau Jaranan ujung-ujungnya nanti umpamanya nih ya, misalkan Jaranan Akorbat tuh kayaknya kayak kurang keren gitu ya. Saya sempat berpikir gini, karena ini tempat perantauan gitu kan, Jaranan kontemporer. Iya, kayaknya gimana gitu. Jadi kayak agak sedikit penting lah kalau menurut saya daripada akrobat gitu ya. Akrobat. Jadi kan kita lebih mengedepankan Jaranannya. Iya. Enggak lebih mengedepankan ke akrobatnya. Kalau kontemporer itu hitungannya gaya baru. Gitu. Jadi ya versi Jaranan Jakarta itu ya versi hitungannya ya dari mana-mana ya jatuh tuh blek gitu ya, Jawa Tengah, Cirebon apa segala macam dicampur aja dikelola. Kalau si Magic Jackson apa itu ya Jaranan kontemporer kan. Oh, itu kalau kata saya. Saya nggak tahu kalau untuk bapak-bapak itu. Ya makanya harus duduk bareng. Memang harus dituntut kesadaran sih, Cak. Kesadaran terlebih dengan tadi yang orang-orang tua, grup-grup yang ada di Jabodetabek, kesadaran untuk itu. Ya. Kalau tidak ada kesadaran ya malu lah harusnya. Malu karena di daerah bergerak pesat sekali. Tapi kalau itu oke lah ya. Perlu kita pikirkan juga, tapi ya kalau menurut saya lebih gimana nih caranya kita mau duduk ini sendera nih kayak supaya yang kita buat senderanya agak sedikit nyaman lah ya. Nyaman. Buat jadi untuk penggiat Jaranan di Jakarta ini kalau bisa ini kalau di daerah oke, wajar lah kalau punya di daerah. Iya kan? Di Lampung Bang bikin itu nggak masalah. Di Lampung itu lebih dari 100 Jaranan grup loh. Kalau lomba itu kayak di daerah gitu loh. Tapi di Jakarta masih belum gitu. Tapi kalau seni Jakarta itu seperti kayak reok gitu kan, banyak gitu kan. Ada Korwil Selatan, Timur, itu luar biasa. Iya. Kurang lebih sekitar Jaranan tuh, si Jaranan tuh ada 50 tuh kayaknya udah wah asing gitu.
Berarti secara nggak langsung aku bisa mengambil kesimpulan harus ada kerja keras dari paguyuban ini. Satu, membentuk korwil-korwil, menjalin silaturahmi, mendata, memikirkan, menciptakan. Belum ini tuh. Ya terutama ya yang ini ya Cak Yudi ya, karena dia sebagai ikut andil pengurus kan, walaupun bendara loh ya, ya paling walaupun bendara loh. Kan pengurus udah ya. Aku diajakin harus jadikan pengurus. Aku tahu sejarahnya itu. Iya. Oh, ada kan? Dia nawang. Nawa awakku loh. Itu kan udah ada itu enggak tahu. Waktu saat neng rumahnya Mister Getuk. Siapa kalau saya enggak datang pasti enggak itu. Pas kebetulan kita musolan. Iya kan? Berarti kamu ketemu sama Sugeng juga ya? Nah, ketemu semuanya Sugeng sama Londo itu. Iya, Sugeng Londo mau Mbah Nardi. Aku ngerti. Jadi ya mohon maaf Mbah. Jadi ayo sama-sama, karena ini kebetulan ada pengurusnya juga, sama-sama memikirkan kan tujuan cuma satu, supaya ini bisa berkembang, bisa ada sebuah warna baru, ada identitas baru. Gunanya paguyuban kan seperti itu, menjalin silaturahmi, membuka komunikasi, mencari solusi itu. Ya tinggal kita gedor, kan bendahara banyak duit. Nah, begini kalau menurut saya, jadi apa, grup-grup jaranan yang ada di Jakarta itu kalau dia bisa mengumpulkan teman-temannya yang ketuanya lah duduk bareng, itu baru bisa. Karena selama ini begitu habis pemilihan ya, sampai sekarang itu belum ada pertemuan. Jadi apa yang dikeluhkan grup-grup itu nggak ada yang tahu. Itu sudah digali lagi. Kalau misalkan ada pertemuan, saya kepengen gini bang, kepengen gini, tahu. Ya itu makanya dituntut kesadaran ya. Iya. Kesadaran dan kepedulian Masing-masing. sih. Kesadaran dari masing-masing, kepedulian masing-masing akhirnya diakomodir oleh grup dan ditambah diakomodir lagi oleh paguyuban. Gitu. Menurut aku sih supaya bisa berkembang. Ya karena saya sendiri banyak teman-teman grup tuh beraninya ngadunya ke saya, sedangkan saya mau menyampaikan ke sana kan Nggak berani. dikira ngoporin atau apa. Tapi kan ini kan ada ruang ini, ada Iya. sebuah tayangan di YouTube. Berarti kan cara nggak langsung sudah membuka pemikiran kan. Kalau ini memang tidak ada sebuah kepentingan Mas Yudi, tidak ada sebuah kepentingan Cak Slamet untuk ngerayu Mas Yudi supaya ayo dong, ayo, kan nggak ada. Ini sebenarnya kepedulian aja, tinggal ya tadi frekuensi masing-masing anggota dan grup, terlebih pengurus bisa mengakomodir. Ini kan ruang kita ngobrol tapi menjadi sebuah pembahasan yang insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti, bisa membuat sebuah perkumpulan apapun itu kan untuk kemajuan, untuk kebaikan kan. Kalau ingin menjadi sikut-sikutan mendingan jadi entah berantakan ya. Dalam bisnis aja tetap lingkaran itu link. Jadi nih ambiar. Ya semoga bisa tidak ambiar. Iya, karena kan kalau kesah seperti ini kan jarang diutarakan. Ya. Ini ada ruang, ada media supaya bisa didengar. Mungkin ya kita nggak tahu juga Rumas Panggung Channel ada yang lihat apa tidak. Kali aja ada yang salah pencet. Ya. Rumas Panggung Channel lagi ngebahas jaranan dan beliau juga tokoh peduli jaranan. Wah, pemikiran mereka begitu ya. Aku mau tahu kan kontaknya. Ya ini kan penyambung kan, penyambung rasa. Nggak ada nilai untuk tendensi Tapi apa-apa. gini juga Bang Gege, ya ini ya tidak secara langsung begini. Ya artinya apa? Kita ini teman-teman jaranan ini emang satu nasib semua. Satu, terus kedua kalinya
salah satu pimpinan dari paguyuban sendiri, ya maaf, artinya saya tidak, maksudnya merendahkan seseorang, tidak ini tidak. Jadi yang saya maksudnya mungkin pimpinan juga sama-sama. Jadi artinya mungkin akan bisa sedikit lah teratasi kalau Ada sanggahan tadi ya. jadi ketua paguyuban itu enek cara nilai Sandaran. agak kuat gitu. Jadi kita ya agak nggak bisa banyak komen juga kan gitu. Jadi gimana ya, kita mau komen juga itu hanya mau kumpul-kumpul juga paling tidak itu kan ya butuh Sesuatu ya. sesuatu ya kamblangi itu kan ya ngopi ngerokok. Nah teman-teman sendiri itu kan ada yang punya kendaraan, ada yang tidak. enggak kan gitu. Mungkin juga saat itu tidak ada apapun. Mungkin ya begitulah. Tapi kalau tidak-tidaknya pimpinan itu tadi ada sanggahnya tuh namanya kenceng ya kan, kriminal deh. Nah, Ya, ini boleh iso ikut ditransport gitu. Gitu. Mungkin awal mungkin seperti itu. ya mungkin nanti akan jadi solusi untuk ya para penggiat jaranan dan menjadi perhatian juga untuk orang-orang yang peduli bahkan mapan, karena memang sandaran itu memang perlu sih. Ya kita sebagai orang kreatif kan ya hanya berpikir kreatif ya kadang-kadang juga kayak Cas Slamet Iya. ikut festival mikir kreatif, mikir anggaran. Makanya kalau untuk saya sendiri tolong dikasih tambahan. Saya butuh orang 3 sebenarnya. Orang 3. Iya, saya butuh orang 3, saya mau cari orang 3. 6 dong. 3. Buat orang 3, Cari orang 3. mencari orang 3. Pokoknya itu 6. aku mau cari orang 3. Insya Allah dari 3-3-nya ini kalau terpenuhi akan bisa berjalan. Amin. Tapi kalau salah satunya ini Nggak ketemu. nggak ketemu, nah ini Pincang. agak pincang. Iya. Ya. Jadi, saya ini belum. Oh belum. Orang 3 ini siapa yang mencari ini? Iya. Loh, yang Enggak, dibutuhkan enggak, apa? enggak. Saya kira Bang Kiki tahu nggak nih maksudnya? Nggak ini? tahu. Kan makanya kan saya coba mendengar. Karena kita nggak tahu. Iya. Jadi saya perlu orang 3 Bang. Penikmat, Penyokong. pelaku. Penyokong. Nyokong itu apa? Dana. Iya. Ya kan gitu. Jadi sambil kasih dana, dia nikmati, pelakunya kita. Ini kalau ini berjalan 3-3 ini, insya Allah Bang. Jalan ya berkembang. Iya, jalan. Iya para pejabat. Mungkin pengusahawan yang peduli akan kesenian jaranan. Iya. Ini ada sebuah keinginan dari Cak Slamet Ran Sebagai pelaku seni, sebagai pelaku seni, tinggal 2 yang belum, tinggal 2 penikmat, penikmat dan penyokong. penyokong. Jadi Cak Slamet butuh 2. Mungkin kalau ada penyokong bisa dinikmati oleh penonton. Iya. Nah, ya mungkin yang kita skala prioritaskan ke Bapak Asuh, anggota DPR monggo, pengusahawan monggo. Ya aku rasa juga orang Jawa Timur yang sukses banyak. Banyak. Dan pergerakan Among Robo juga di media sosial sudah banyak, di Instagramnya juga ada, di Facebooknya juga ada, bisa dilihat karena mereka tidak fiktif. Mereka tetap bergerak, membawa dan juga ikut mengembangkan, melestarikan sudah, mengembangkan kesenian jaranan. Tinggal nunggu kontaknya aja, bisa nanti mungkin kalau ada yang mau komen monggo, nggak pun nggak apa-apa. Tapi di Rumah Panggung ya ini ada sebuah media untuk menjembatani. Ya kali aja kita dapat hidayah, Iya. karena tadi kita ngobrol sempet cut, nyambung lagi, itu kan sebuah proses. Iya. Ya semoga aja, tadi aku bilang lagi bengong, lihat-lihat rumah, lihat mau beli rumah, lihat di YouTube, nongol Rumah Panggung, pas dilihat jalanan pula, dia nonton, dia peduli,
tertarik kita nggak tahu kan. Emang Bang Gege semua itu butuh dengan proses. Ya. Dan jangan lelah untuk berproses ya. Wah iya. Karena kalau Semangat. semangat terus, berproses terus, ya kita penggiat itu kan tugasnya untuk terus bergeliat. Ya itu memang butuh pondasi yang kuat. Butuh pondasi yang kuat. Sama-sama lah kita bantu secara spirit. Mungkin Rumas Panggung belum bisa bantu maksimal, tapi Rumas Panggung bantu spirit, bantu pemikiran. Semoga juga pengen juga sih, maksudnya kita ngobrol bareng, ngobras gini, ngobrol asik dengan tadi. Sepertinya operasi ini kayaknya ini yang paling lama ini. Ya, Durasinya kayaknya paling lama ini operasi ini. ada yang durasi 2 jam juga sih, cuman kita Masa? bagi-bagi nanti, ada nggak suka tayang, kita bagi-bagi. Cuman kan di sini memang ada sebuah hal yang ternyata memang banyak unek-uneknya. Lu banyak. Nah, Ayo lagi. ini kan belum tumpah kan? Iya. Nah, Banyak. kita coba apa ya, simpulkan tetap butuh bapak asuh apapun itu. Di Rumah Panggung juga butuh bapak asuh, di Among Rogo dan Paguyuban Jaranan juga butuh bapak asuh, karena kita tadi aku bilang kita orang kreatif, iya berpikir kreatif, tapi terkadang terbentur faktor utamanya itu satu, anggaran. Semoga menjadi sebuah catatan kita juga dan menjadi sebuah perhatian bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang mungkin agak sedikit berlebih Ya. berbagi untuk mengembangkan gitu. Tadi kata Cak Selamat kan kayaknya ini ngobrol paling panjang. Ya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Mungkin kita juga harus gali Cak Selamat banyak nih, karena Cak Selamat kan juga orang kria juga, bikin apa dan kayaknya juga bisa kita bantu promosikan. Ya mungkin Among Rogo juga punya media sosial, tapi kalau misalkan kita saling menginformasikan ke dunia luar kan siapa tahu tidak terbantu saat ini dengan pergerakan keseniannya, mungkin terbantu dengan pergerakan krianya. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Mohon maaf kalau lama nih ngobrolnya. Jangan kapok. Dan sangat ini berkah banget bahkan dokumentasi kita ini dibantu oleh Cak Selamat Ran. Terima kasih Cak Selamat. Semoga Among Rogo terus berkibar dan selalu eksis. Amin. Amin. Dan Cak Yudi juga terima kasih udah nemenin saya jadi co-host. Sama-sama. Tidak ada bayarnya hanya matur suwun sangat. Semoga obrolan kita ada titik temunya suatu saat nanti. Dan sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan sebelum terakhir kita tutup? Kak Selamat, mungkin ada yang mau disampaikan, keluarkan saja. Monggo. Apa? Nyampaikan apa? Apa aja, mau nyampaikan mau apa kek, terserah, bebas. Jadi saya ingin menyampaikan satu. Ayo kita sama-sama mengembangkan dan melestarikan kebudayaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pas. Khususnya kesenian. Jaranan. Ayo. Iya. Karena memang itu tujuan kita. Itu yang selalu kita gaung-gaungan itu. Ya. Terima kasih Cak Selamat. Oke? Sebisa mungkin juga Rumah Panggung tetap membantu pergerakan Among Rogo dan Jaranannya, lebih khususnya ke Jaranan. Sama-sama tadi. Oh iya, kita satu apa lagi. lagi? 2 Kalau- boleh, 4 oh iya. boleh, 10 boleh. Kalau bisa tolong dong untuk teman-teman yang lain. Kayaknya oke juga nih ya. Oh boleh. Teman-teman yang lain Teman-teman jaranan. Silakan. Barangkali dia punya ini juga atau ada yang mau silakan. disampaikan Makanya kita mau buka ruang, Hmm. kita sama-sama duduk bareng. Ya tadi aku bilang juga. kayaknya asik juga kalau kita bisa duduk bareng dengan ketua paguyuban, kita cari solusinya, kita ngobrol asik, sama-sama bergerak. Apa penting kan? Ya nggak tahu lah ya, mungkin dijabahnya kapan, tapi kan terus ikhtiar. Iya, Karena dengan kekuatan spirit itu, boleh. Mari ya. ngeri kan? Apalagi tadi udah bicara spiritual. Insya Allah mungkin adanya kita bisa ke sharing ke teman-teman. Mungkin adanya kita bisa sharing ke teman-teman bisa lebih Oh, tambah solusinya. klop, ketemu solusinya.
Iya. atau bagaimana kan gitu. Kan satu, tadi pembahasan kita sudah ada sebuah keinginan dan tinggal cari solusinya dan eksekusi. Bergerak di dunia pendidikan, mencari sekolah-sekolah yang berminat dan kita promosikan itu untuk membantu juga kan. Kita terus menciptakan warna baru jalanan Jakarta. Yang paling utama sih dari ini ya, kita butuh Bapak Asuh untuk ya mengakomodir pergerakan lah. Karena yang tadi coba kita sampaikan di sini, ini tidak fiktif, nggak kita rekayasa. Ada Amung Rogo, ada jaranan. Jadi tinggal ya ini ada ruang, ada media, ada di YouTube channel Rumas Panggung, nanti juga ada di YouTube channel Amung Rogo Letang Klaur. Di situ lebih detail spesifik tentang jaranan, tentang Amung Rogo. Silakan kunjungi, dan itu kan lebih memperkuat bapak-bapak yang terhormat yang kantongnya 4 depan baju kanan kiri 11. Kayaknya kita butuh itu. Terima kasih, selamat Ya, selamat selamat Hari Raya Idul Fitri, karena masih dalam bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Sanak Indonesia, ngobrol asik dengan Cak Slamet Ran, salah satu penggiat seni yang ada di Jakarta, khusus di jaranan, dan terus bergerak. Semoga bisa memberikan inspirasi. Monggo komen, nggak komen pun nggak jadi masalah. Yang penting ini ada sebuah media, kita coba menyampaikan sebuah inspirasi, sebuah aspirasi untuk teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.